Fajar baru saja menyibak kabut tipis di atas perbukitan Lewi Damar. Udara pagi menelusup lembut di antara pohon aren dan bambu, membawa aroma tanah basah yang suci. Dari kejauhan, samar terdengar gemerici air sungai Cisimeot, mengalun seperti doa yang tak pernah putus sejak dunia ini pertama kali diciptakan. Di tengah bentangan hutan hijau itu, berdiri sebuah rumah panggung dari kayu nangka. Atapnya terbuat dari ijuk hitam, dindingnya anyaman bambu yang mulai kusam dimakan waktu. Di depan rumah itu, seorang lelaki paruh baya duduk bersila di atas lantai bambu, menatap kabut yang menari di lembah. Namanya Jaya, seorang warga Baduy dalam yang dikenal diam, tapi pandangannya selalu jauh, seolah menembus batas dunia yang kasat mata. Ia mengenakan pakaian serba putih, ikat kepala sederhana, baju lengan panjang tanpa kancing, dan kain tenun yang melilit pinggangnya. Di tangannya, sebatang kayu kecil ia ukir pelan membentuk figur burung elang yang sedang mengepakkan sayap. Untuk anakku nanti, gumamnya lirih. Burung elang adalah lambang kebebasan, juga penjaga antara dunia manusia dan roh leluhur. Dari dapur, terdengar suara lembut seorang perempuan tua, Nyi Santi, menumbuk padi di lesung kayu. Suara tok-tok-tok berirama pelan, berpadu dengan kicau burung dan desir angin. Begitulah pagi di tanah Baduy, sebuah simfoni alam yang tak membutuhkan alat musik. Jaya, nanti sebelum matahari naik tinggi, kau harus ke hutan arah barat, kata Nyi Santi tanpa menoleh. Ki Dharma sudah memanggilmu, katanya waktunya sudah dekat. Jaya terdiam. Ia tahu maksud ucapan itu. Setiap lelaki Baduy dalam pada usia tertentu akan dipanggil untuk ngajadi, menjadi penuntun jalan bagi yang lebih muda. Itu bukan sekedar peran sosial, melainkan panggilan spiritual. Tapi di hatinya, Jaya masih menyimpan ragu. Ia belum siap meninggalkan masa sunyi yang ia cintai. Burung-burung mulai turun dari dahan, mencari sisa padi di halaman. Kabut makin menipis dan cahaya matahari pertama menembus dedaunan, menciptakan garis-garis keemasan yang menari di udara. Jaya bangkit, mengambil baju putih cadangan, lalu mengenakan ikat baru di kepalanya. Ia menatap langit sejenak, lalu berjalan ke arah barat, menuju hutan suci tempat Ki Dharma menantinya. Langkahnya ringan di atas tanah lembab, tapi hatinya bergetar. Setiap kali ia melangkah, suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan leluhur. Anak Jaya, waktumu tiba untuk mengenal asal dan tujuan. Alam adalah guru, manusia hanya tamu. Sesampainya di hutan, ia melihat Ki Dharma duduk di bawah pohon besar. Rambutnya panjang memutih, wajahnya tenang seperti permukaan danau. Kau datang, ucapnya pelan. Lihatlah embun di ujung daun itu. Ia jatuh lalu lenyap, tapi tak pernah hilang. Begitu pula hidupmu, Jaya. Jaya menunduk, mendengar setiap kata. Ki Dharma menatap jauh ke arah matahari yang mulai naik. Besok fajar akan memanggilmu kembali. Tapi sebelum itu, dengarkan suara hutan, dengarkan hatimu. Angin berhembus, suara serangga bersahutan. Alam seperti sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang. Dalam keheningan itu, Jaya mulai mengerti bahwa hidup di tanah Baduy bukan tentang bertahan, melainkan tentang menyatu. Matahari kini sudah tinggi, Jaya memejamkan mata, merasakan hangatnya di wajahnya.
Ia tahu perjalanan baru akan dimulai. Namun di balik keheningan itu, ia juga merasa embun pertama hari ini tidak hanya jatuh di daun, tapi juga di hatinya. Langit masih biru pucat ketika Jaya melangkah melewati batas kampung. Di belakangnya, suara ayam jantan dan anak-anak kecil yang tertawa perlahan menghilang, tergantikan oleh desir angin dan gemerisik daun. Di depannya, terbentang jalan tanah kecil yang menuju ke hutan lebat, wilayah yang oleh warga Baduy Dalam disebut Leweng Karamat, hutan suci yang tak boleh disentuh sembarang orang. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki lapisan waktu yang berbeda. Hutan itu hidup. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan akar menjalar seperti urat bumi. Udara dipenuhi aroma getah dan lumut. Dan di kejauhan terdengar aliran air sungai yang berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Jaya menundukkan kepala, menghaturkan doa dalam hati. Semoga roh para karuhun membimbing langkahku hari ini. Ki Dharma pernah berpesan, hutan bukan tempat untuk mencari, tapi untuk mendengar. Kata-kata itu terus bergema di benak Jaya. Ia berhenti sejenak, menutup mata, mendengarkan. Di sela hembusan angin, ia mendengar bunyi lembut, seperti suara seruling yang datang dari kejauhan. Suara itu memanggilnya. Ia tahu, itu bukan dari manusia. Itu adalah Ngahu Maroh, panggilan alam yang hanya terdengar oleh mereka yang siap membuka mata batinnya. Ia berjalan mengikuti suara itu, menapaki jalan licin di antara bebatuan. Di satu titik, ia berhenti di tepi sungai kecil yang jernih. Di sana, seekor burung elang melintas rendah, sayapnya memecah sinar matahari pagi. Jaya tersenyum samar, tandanya sudah dekat, katanya pelan. Di pinggir sungai, terdapat batu besar dengan lumut hijau menempel di permukaannya. Batu itu dikenal sebagai Batu Karuhun, tempat para leluhur menaruh pesan bagi keturunannya. Jaya duduk bersila di depannya, menunduk hormat. Ki Dharma mengutusku, bisiknya. Aku datang untuk belajar tentang kehidupan. Lalu sesuatu yang lembut namun kuat terasa di sekelilingnya. Angin berhenti sejenak dan hutan menjadi hening. Dari dalam batu itu, suara lirih bergema di telinganya. Jaya, hidup bukan hanya berjalan di bumi, tapi juga menapaki waktu. Alam ini menyimpan ingatan tentang semua langkah manusia. Dengarkan ia, dan kau akan mengerti. Jaya memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, ia melihat kilasan. Masa kecilnya ketika ia belajar menenun kain dari ibunya. Malam-malam di mana ayahnya menceritakan kisah para karuhun. Dan hari di mana ia kehilangan saudaranya karena banjir besar. Semua peristiwa itu datang dan pergi seperti arus sungai. Ia terisak, bukan karena sedih, tapi karena sadar, semuanya saling terhubung. Ketika membuka mata, matahari sudah naik tinggi. Embun di daun mulai menguap dan burung-burung menari di udara. Jaya berdiri, menatap ke arah barat, tempat puncak Gunung Kendeng berdiri gagah. Ia tahu, di sanalah tujuan terakhir perjalanan ini, tempat ia akan menerima pesan sejati dari alam. Namun sebelum ia melangkah, suara itu kembali terdengar. Jaya, jangan lupa, yang suci bukan hanya hutan, tapi hatimu sendiri. Jagalah ia dari kesombongan, karena yang mencari kebesaran akan kehilangan arah. Ia mengangguk pelan lalu berjalan menyusuri sungai. Langkahnya kini lebih mantap, matanya lebih jernih. Setiap gemericik air, setiap desir daun kini bukan sekedar bunyi, semuanya berbicara padanya. Ia mulai mengerti makna dari pesan Ki Dharma, bahwa menjadi penuntun bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang menjadi jembatan antara manusia dan alam. Saat matahari mulai condong ke barat, Jaya tiba di sebuah padang rumput kecil di tengah hutan. Di sana, cahaya sore memantul di permukaan air jernih, menciptakan kilau yang hampir tak nyata. Ia duduk di sana, berdoa dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menyatu dengan bumi, air, angin, dan api kehidupan. Hutan tak lagi terasa asing. Ia seperti pulang ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan.
Langit sore mulai memerah ketika Jaya menapaki jalur berbatu menuju puncak Gunung Kendeng. Di bawah kakinya, kabut tipis menggulung seperti laut putih yang menyelimuti lembah. Ia sudah berjalan seharian, melewati sungai, lembah, dan akar-akar raksasa yang menjalar seperti urat nadi bumi. Namun, langkahnya tetap mantap. Ia tahu, di puncak itulah ia akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantui hatinya. Udara di ketinggian terasa dingin dan lembab. Burung-burung hutan mulai kembali ke sarang, dan suara serangga menggantikan nyanyian siang. Setiap kali ia berhenti untuk menarik napas, Jaya menatap langit yang perlahan berubah warna, dari jingga ke ungu, lalu menjadi biru tua. Cahaya terakhir matahari memantul di puncak pepohonan, menciptakan garis emas yang bergetar di udara. Ia teringat kata-kata Ki Dharma. Gunung Kendeng bukan sekadar tanah tinggi. Ia adalah tempat bumi dan langit bersentuhan, tempat manusia bisa melihat dirinya sendiri tanpa cermin. Di tengah perjalanan, Jaya melihat sebuah batu besar dengan tanda ukiran spiral kuno. Ia berhenti, menelusuri guratan itu dengan jari. Tanda tersebut dikenal sebagai tapak cahaya, simbol yang diyakini para Baduy sebagai lambang hubungan antara ruh dan alam. Ia menunduk, lalu berdoa dengan lirih. Bapa Karuhun, tuntunlah aku agar tak tersesat oleh pikiranku sendiri. Malam mulai turun, langit menjadi gelap, tapi bintang-bintang mulai bermunculan, satu persatu, seperti mata para leluhur yang mengawasi dari atas. Di tengah keheningan itu, Jaya menyalakan api kecil dari ranting kering. Nyala api menari lembut, memantulkan cahaya di wajahnya yang tenang. Ia duduk bersila, menatap ke arah puncak gunung yang kini hanya tampak sebagai bayangan hitam di langit. Angin berhembus pelan, membawa suara lembut seperti nyanyian dari kejauhan. Semakin lama, suara itu menjadi jelas, lantunan doa kuno dalam bahasa yang tak lagi digunakan manusia biasa. Suara itu datang dari arah puncak. Tanpa ragu, Jaya bangkit dan melanjutkan perjalanan. Setiap langkah kini terasa ringan, seolah bumi sendiri mengangkatnya. Semak-semak bergoyang lembut ketika ia lewat, dan kabut yang tebal tiba-tiba terbuka, memperlihatkan jalan kecil menuju puncak. Di sana, di antara bebatuan, berdiri Ki Dharma. Wajahnya bersinar dalam cahaya bulan. Tapi kali ini, ia tampak berbeda. Tubuhnya berkilau lembut, hampir transparan. Ki Dharma, bisik Jaya, suaranya bergetar. Senyum lembut terukir di wajah sang guru. Jaya, kau telah tiba. Tapi puncak ini bukan akhir perjalananmu. Ini adalah awal dari penglihatanmu. Dari balik awan, cahaya terang perlahan muncul. Bukan cahaya matahari, melainkan sinar putih keemasan yang turun dari langit menyelimuti puncak gunung. Angin berhenti, dunia menjadi hening. Dalam cahaya itu, Jaya melihat bayangan orang-orang yang tak asing. Para leluhur, berpakaian putih, berdiri dalam barisan panjang, menatapnya dengan senyum penuh kasih. Mereka tidak berbicara, namun Jaya mendengar suara di dalam dirinya. Anak manusia, jangan tinggalkan akar. Setiap daun yang tumbuh di dunia ini berasal dari pohon yang sama. Hargai tanahmu, hormati airmu, lindungi napas hutanmu, karena di sanalah kami hidup. Air mata mengalir di pipi Jaya. Ia menunduk, merasakan bumi di bawah telapak tangannya. Hangat dan bergetar lembut. Cahaya itu menembus tubuhnya, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memahami,
Tugasnya bukan hanya menjadi penuntun bagi kaumnya, tetapi menjadi penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika ia kembali membuka mata, Ki Dharma sudah menghilang. Hanya cahaya bulan yang tersisa memantul di bebatuan basah. Namun suara guru masih bergema di telinganya. Setiap fajar adalah kelahiran baru, Jaya. Pulanglah dan bawa cahaya itu ke kampungmu. Jaya menatap ke timur. Fajar pertama mulai menyingsing, perlahan menyapu langit yang gelap. Ia tersenyum. Kali ini bukan sebagai pencari, tapi sebagai penjaga. Dan di puncak Gunung Kendeng itu, alam pun ikut tersenyum bersamanya. Fajar baru saja menyentuh lembah Lewi Damar ketika Jaya menuruni Gunung Kendeng. Udara masih dingin, namun di dada Jaya terasa hangat seperti bara kecil yang tak pernah padam. Cahaya tipis pagi itu membias di kabut, menari-nari di sela pepohonan, seolah menyambut kepulangannya. Langkah Jaya perlahan tapi mantap. Di pundaknya terikat seutas kain putih yang kini tampak berpendar lembut terkena sinar mentari. Itu bukan sekedar kain, melainkan simbol pengingat dari malam penuh cahaya di puncak Kendeng. Setiap kali kain itu bergoyang tertiup angin, seolah ada bisikan yang menemaninya. Ingatlah keseimbangan. Setiba di tepi hutan, Jaya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah kampung Baduy Dalam di kejauhan, deretan rumah panggung yang dikelilingi sawah dan bambu. Asap tipis dari tungku dapur mulai naik, dan suara lesung terdengar lagi, memukul irama pagi yang akrab di telinganya. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Ia melihatnya bukan sekedar kehidupan sederhana, tapi sebagai denyut nadi alam yang hidup berdampingan dengan manusia. Ketika Jaya tiba di kampung, anak-anak kecil segera berlari menyambutnya. "Jaya sudah pulang!" teriak mereka riang, berlari di antara jalan tanah yang masih lembab oleh embun. Nyi Santi keluar dari rumah. Matanya berkinar melihat anak angkatnya itu kembali dengan wajah yang lebih tenang daripada sebelumnya. "Kau telah sampai di ujung jalanmu," katanya sambil tersenyum lembut. Jaya menjawab pelan, "Tidak, Nyi. Aku baru saja mulai belajar." Malam itu, warga kampung berkumpul di balai bambu. Api unggun menyala di tengah. Cahayanya menari di wajah-wajah mereka. Ki Dharma hadir. Meski tubuhnya sudah rentah, sorot matanya tetap tajam dan damai. Ia mempersilahkan Jaya duduk di depan, lalu berkata dengan suara pelan tapi berwibawa, "Anak Jaya, apa yang kau bawa dari Gunung Kendeng?" Semua mata tertuju pada Jaya. Ia diam sejenak, menatap nyala api di hadapannya, lalu menjawab, "Aku membawa cahaya yang bukan dari langit, tapi dari dalam diri manusia. Cahaya itu hidup ketika kita menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara diam dan bertindak, antara manusia dan alam." Suasana hening. Hanya suara bambu berderit ditiup angin. Lalu Ki Dharma tersenyum, mengangguk pelan. "Itulah yang selama ini kami tunggu, karena setiap generasi harus menemukan kembali cahaya itu agar dunia tetap berjalan dengan selaras." Jaya menunduk hormat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mulai malam itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani. Hari-hari berikutnya, Jaya menjalankan tugas barunya sebagai penuntun. Ia mengajarkan anak-anak muda untuk membaca tanda-tanda alam, mengenali arah angin, menghormati sungai, dan menjaga api agar tak membakar tanah. Ia tidak pernah memerintah, hanya memberi contoh. Dan perlahan, orang-orang mulai memahami bahwa menjaga alam bukan kewajiban, melainkan bentuk doa. Suatu pagi, saat ia duduk di tepi sungai Cisimet, seekor burung elang terbang lendah, melingkar di atas kepalanya. Ia tersenyum. Burung itu seperti bayangan dari ukiran kayu yang dulu ia buat di masa muda.
kini maknanya jelas. Elang itu adalah simbol kebebasan dalam pengabdian. Sore harinya ia mendatangi Ki Dharma yang duduk di beranda rumah panggung. "Guru," katanya pelan, "apakah aku sudah menjadi penjaga cahaya seperti yang kau maksud dulu?" Ki Dharma menatapnya lama, kemudian berkata dengan nada tenang, "Jaya, cahaya tidak dijaga dengan tangan, tapi dengan hati yang jernih. Jika hatimu masih menyala bahkan di tengah gelap, maka kau sudah menjadi penjaga yang sejati." Angin sore berhembus, membawa aroma bunga liar dari hutan. Langit mulai memerah, burung-burung kembali ke sarang, dan suara anak-anak mengaji terdengar dari kejauhan. Dunia berjalan seperti biasa, namun Jaya tahu sesuatu telah berubah. Tidak di luar, tapi di dalam setiap diri manusia yang mulai menyadari bahwa alam adalah bagian dari dirinya. Malam itu, sebelum tidur, Jaya menatap langit dari jendela rumah bambunya. Bintang-bintang berkelip seperti mata para leluhur yang tersenyum. Ia menutup mata, mengucap doa dalam hati. Semoga cahaya ini tak pernah padam, meski zaman berganti. Dan di tanah sunyi Baduy, fajar kembali menunggu, membawa janji kehidupan yang terus berputar, selaras dengan napas alam yang abadi.